Nah, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Firman Tuhan katakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Yesus ada di tengah mereka. Amin. Nah, kita lebih daripada 3 orang. Jadi kita sudah memenuhi kuota untuk Tuhan hadir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, mengakhiri tahun ini kita diberikan sebuah tema yang menarik, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Didasarkan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Nah, berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita mau melihat beberapa hal untuk kita bisa ada di dalamnya dan terlibat di dalam kehidupan itu. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di situ bahwa kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, di dalam ayat 11 ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi di sini kita dianjurkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, ya, agar kita bijaksana dalam mengatur segala keperluan atau kebutuhan kita dalam segala hal. Karena itu kita sebagai orang percaya, maka kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya katakan tadi bahwa tahun 2024 itu bukan menjadi suatu tahun yang kita akan berleha-leha atau bersenang-senang. Karena ketika kita membaca keadaan, tahun-tahun ke depan itu tidak semakin baik. Nah, kalau tidak semakin baik, maka dalam keadaan sulit apapun, dalam saat kekurangan apapun, kita belajar untuk mencukupkan diri, ya, dalam segala keadaan itu. Ya, kalau dalam segala keadaan berarti dalam keadaan kelimpahan, oke lah, bisa cukup. Tapi bagaimana dengan tidak ada kesempatan untuk kita berkarir sehingga mendapatkan sesuatu? Nah, dalam keadaan seperti ini otomatis income kan terhenti. Nah, dalam keadaan seperti ini bagaimana kita mencukupkan diri? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ya tidak akan memberi kita bila kita tidak mengatur apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kebutuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu bijaksana untuk mengatur hidup. Seringkali kalau ada orang datang ke rumah, apalagi ibu-ibu, nah biasanya ngobrol sama Inang. Inang ini tidak bosan-bosan untuk kasih pandangan untuk mempersiapkan masa depan. Menabung, kemudian buat asuransi untuk mempersiapkan anak-anak, karena hidup ini kan tidak selamanya stabil. Hari ini bisa ada, belum tentu besok. Nah, oleh karena itu kalau hari ini kita mendapat berkat, maka berkat ini kita atur sehingga ketika kita mengalami kesulitan, tidak ada kesempatan bagi kita untuk ngeluh kesah. Oh, nggak ada uang, nggak ada makanan, nggak ada pakaian, nggak ada lain dan sebagainya. Makanya seringkali saya katakan bahwa saya bangga ya punya istri yang bijaksana di dalam mengatur. Makanya segala sesuatu saya serahkan sama beliau. Saat ini kami sedang bangun rumah, membutuhkan ratusan juta. Sedangkan gaji kami itu tidak mencukupi. Kalau kita lihat nominalnya ya. Tetapi semua bisa lancar. Kenapa? Karena dia bijak mengatur keuangan kami. Bahkan kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan saya. Ketika dia sampaikan, saya kaget juga gitu. Bisa. Nah, jadi perlu kita mengatur diri sehingga tidak ada istilah tidak cukup, tidak ada gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita miliki. Jadi tahun 2024 tidak ada kata kekurangan
tidak ada kecukupan, kesulitan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita mencukupkan diri dalam situasi seperti itu? Maka saya katakan bahwa tahun 2024 ini tantangannya kita tidak tahu. Apalagi kita memasuki tahun politik. Kita tahu bahwa kandidat-kandidat yang saat ini sedang berlomba, kita tahu siapa mereka. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Bahkan saya tidak tahu tahun 2024 jangan-jangan Indonesia bubar. Nah kalau bubar, otomatis semua hal akan terganggu. Katakanlah misalnya Indonesia Timur merdeka, nanti Aceh merdeka, Jogja merdeka, Kalimantan merdeka. Itu berarti kan kita masuk suatu situasi kondisi yang kacau balau, membutuhkan pemerintah baru. Nah, menunggu pemerintahan baru tadi, bagaimana menghidupi kehidupan ini? Karena kalau kita bekerja kan pasti berhubungan dengan semua itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, apakah kita bisa mencukupkan diri dalam keadaan seperti itu? Bahkan saya berpikir kalau Indonesia Timur sudah merdeka, saya boyong istri saya pulang. Saya sudah memperhitungkan semua itu. Pulang lalu membangun sebuah pelayanan baru di negara yang baru. Walaupun sudah bangun rumah, jual rumah, pulang. Karena saya tidak mau ada di area yang kacau balau. Apalagi minoritas kita kan. Nah, kalau di sana kan kami mayoritas. Tidak tahu kalau nanti pulang, kalau Indonesia Timur merdeka, berupaya calonkan diri menjadi gubernur. Lumayan. Kan? Nah, gitu. Nah, jadi mari kita perhatikan. Jadi cukupkan diri ya. Jadi walaupun kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus ya, kenyataannya dia ada di dalam suatu kondisi yang kekurangan. Dia bilang tak, dia tadi ya. Dan meskipun jemaat punya kemampuan untuk menolong dia, ya, jemaat Tuhan yang ada di Filipi itu bisa menolong dia, ya. Mereka punya kapasitas untuk menolong Rasul Paulus. Tetapi hal itu, ya, buat Rasul Paulus itu tidak mau berharap kepada jemaat itu. Sama dengan saya di sini, saya tahu Bapak Ibu bisa menolong saya, mencukupi saya, tidak mungkin membiarkan saya. Tapi saya tidak berharap kepada Bapak Ibu. Tapi berupaya untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami dengan bijaksana. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu. Ada orang yang mungkin bisa bantu kita. Ya, itu yang pertama. Kita harus mencukupkan diri dalam segala keadaan, sekalipun keadaan itu buruk. Mari kita belajar untuk bijaksana, mencukupkan diri. Makanya kalau dapat berkat itu jangan difoya-foyakan, ditabung sebagian untuk masa depan, ya kan, untuk anak-anak, untuk kita, masa tua kita, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.